Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai framework pada enterprise arsitektur. Ini kita akan mempelajari cara kerja framework dan juga penggunanya. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah definisi framework, yang kedua adalah jenis framework, yang ketiga definisi framework yang akan kita pilih, yang keempat cara penggunaan, yang kelima contoh implementasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Definisi framework. Framework berupa kerangka arsitektur perusahaan adalah kumpulan proses, template, dan alat yang digunakan oleh tim perangkat lunak untuk merencanakan dan membangun sistem arsitektur aplikasi tingkat perusahaan yang besar. Di samping cetak biru konseptual, arsitektur perusahaan, tujuan spesifik dari kerangka kerja adalah untuk membantu arsitek, perancang, dan juga insinyur untuk memahami struktur logis dan hubungan komponen yang menentukan sistem itu. Yang pertama, framework yang saya pilih adalah dari Zechman Framework pada tahun 1987. Zechman Framework ini menunjukkan sistem informasi dari beberapa sudut pandang yang menjalankan kompleksitas dan juga mempromosikan perencanaan, perancangan, dan manajemen konfigurasi. Zechman Frameworks merupakan kerangka kerja untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas yang berguna membantu menyelaraskan IT dan juga bisnis. Kita bisa lihat di sini mengenai framework dan juga penggunaannya. Kita bisa lihat di dalam gambar mengenai tabel yang secara horizontal itu mengenai 5W dan 1H ya tadi. Yang pertama what, how, where, who, when, dan why. Dan kemudian tabel daripada vertikal adalah mengenai apa saja gitu yang dilakukan tiap-tiap stakeholder yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang pertama mungkin adalah memiliki posisi paling atas yaitu executive perspective, yang kedua business management perspective, yang ketiga arsitek perspektif, yang keempat engineer perspective, yang kelima adalah technician perspective, dan yang keenam adalah enterprise perspective. Sini kita lihat mengenai yang pertama adalah mengenai scope-nya, terus yang kedua adalah enterprise model, yang ketiga mengenai sistem model, yang keempat mengenai teknologi model, yang kelima adalah membuild, dan yang keenam adalah functioning atau enterprise, mengenai functioning enterprise. Kita akan melihat daripada implementasi framework, yaitu pertama adalah what. What ini objeknya adalah data. Objeknya data yaitu fokusnya adalah hubungan antara entitas deskripsi. Kolom what menguraikan informasi organisasi yaitu data. Data yang diuraikan merupakan data yang memiliki relasi dengan data lainnya. Contohnya data kode pos yang menjadi bermanfaat ketika digunakan bersama dengan data alamat gitu. Jadi what itu menanyakan tentang data. Data apa yang kita gunakan dalam pengimplementasian daripada framework Zechman ini. Jadi ya contohnya tadi adalah data kode pos. Jadi ketika kita ingin melakukan sistem pengiriman berupa mungkin surat atau barang, kita memiliki kode pos berupa kode pos dan juga data alamat. Itu adalah dari what-nya. Yang kedua adalah dari how. How itu adalah menanyakan bagaimana caranya dari kegiatan tersebut. Itu objek yaitu berupa proses dan juga fungsi.
pernyataan fungsi atau input dan output mendeskripsikan fungsionalitas dari sistem informasi. Bagaimana organisasi bekerja, bagaimana memenuhi pesanan, atau bagaimana data digunakan sebagai uraian proses atau output gitu. Jadi ini menanyakan suatu proses, bagaimana caranya proses untuk ketika kita dalam perusahaan itu menerima, pesanan gitu ya, tadi mungkin mengirim barang atau mengirim surat, kita harus tahu bagaimana proses atau menginput dan hasil output-nya juga kita harus mengetahui. Yang ketiga, where. Where ini, berbicara mengenai objeknya itu jaringan atau fokusnya nodes atau links deskripsi. Where menunjukkan lokasi kerja organisasi, memungkinkan organisasi berada di satu bangunan, beberapa kantor atau di sekeliling dunia. Jika semua lokasi organisasi saling terkoneksi, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu, gitu. Jadi where ini menunjukkan bahwa tempat gitu, di mana perusahaan tersebut untuk melakukan proses daripada bisnis dan juga sistem informasi tersebut. Bagaimana nodes dan links, jadi itu adalah menghubungkan gitu ya, menghubungkan satu sama lain. Selanjutnya adalah who. Who itu menanyakan person atau manusia gitu, sumber daya manusia. Fokusnya pekerjaan, peran, dan tanggung jawab. Who membahas mengenai alokasi sumber daya manusia serta struktur dan tanggung jawab dalam organisasi. Kolom Who menguraikan orang-orang dalam perusahaan dan pekerjaan atau produk, kinerja pegawai gitu. Jadi Who itu adalah menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam perusahaan tersebut tadi. Tadi kan berbicara tentang perusahaan jasa gitu ya, pengiriman barang atau surat, berarti kita harus mengetahui jajaran daripada eksekutifnya, terus juga pemimpin-pemimpinnya, supervisor, finance, bagian IT, dan juga jaringan, hingga pada level yang paling bawah atau user atau karyawan. Jadi kita harus mengetahui pihak-pihak mana saja yang terkait dalam organisasi tersebut. When itu menunjukkan waktu atau siklus waktu atau deskripsi. Kalau when digunakan untuk mendesain event-event yang memiliki relasi dalam membangun kriteria kinerja dan tingkat kualitatif untuk sumber daya organisasi. Itu menanyakan waktu gitu. Menunjukkan waktu bagaimana suatu kegiatan dalam perusahaan itu bekerja gitu, menanyakan proses waktu gitu. Kapan sebenarnya dikerjakan gitu, ketika proses A sudah selesai, kapan bisa diimplementasikan untuk proses yang kedua, ketiga, dan selanjutnya gitu. Jadi itu ada jenjang waktu yang kita harus bisa tetapkan dalam kegiatan-kegiatan daripada organisasi dan bisnis tersebut. Yang seterusnya adalah why atau motivasi, maksud dan tujuan organisasi, atau why menguraikan tentang motivasi, tujuan akhir yang ingin dicapai beserta strategi atau metode yang digunakan organisasi gitu. Jadi ketika suatu perusahaan itu terbentuk gitu dan menerapkan EA atau enterprise architecture, artinya bahwa perusahaan tersebut sudah adalah perusahaan yang besar dan harus memiliki motivasi atau tujuannya. Bagaimana mereka bisa merencanakan planning dan juga memiliki maksud dan tujuan organisasi. Ketika sebuah perusahaan memiliki motivasi itu atau memiliki visi dan juga misi, mereka bisa untuk mengembangkan gitu, mengembangkan organisasi perusahaannya daripada sisi bisnis dan juga IT gitu. Karena dalam perkembangan zaman ini kita pasti menghadapi kompetitor gitu. Kita melihat kompetitor kita seperti apa, kita juga harus mengimplementasikan sebuah terobosan-terobosan baru sehingga why ini muncul atau juga memotivasi kita untuk terus berkembang untuk mengembangkan perusahaan. Yang kedua, saya membeli jenis framework yaitu TOGAF yang berarti The Open Group Architecture Framework. Nah, di sini TOGAF ini adalah memberikan panduan dan metodologi yang terstruktur untuk pengembangan, perencanaan, dan manajemen arsitektur perusahaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa arsitektur perusahaan terintegrasi dengan baik, efektif, dan efisien dalam mendukung tujuan bisnis. Nah, ini adalah
framework dan penggunanya kita bisa lihat di dalam gambar arsitektur yang dimodelkan dengan 4 tingkat, yaitu mengenai bisnis, aplikasi, dan data, dan kemudian terakhir adalah teknologi. Kita akan melihat daripada penjelasan awalnya. Kalau preliminary itu adalah tahapan awal, nanti kita akan belajar dari preliminary A sampai dengan H gitu, mengenai apa saja framework yang dipakai dalam TOGAF. Tahap awal yaitu mempersiapkan organisasi untuk proyek arsitektur TOGAF yang sukses, melakukan kegiatan persiapan dan inisiasi yang diperlukan untuk menciptakan kemampuan arsitektur, termasuk kontumisasi kerangka TOGAF, memberikan alat dan definisi prinsip arsitektur. Yang kedua, mengenai manajemen persyaratan, pastikan bahwa setiap tahapan proyek TOGAF didasarkan pada dan memvalidasi persyaratan bisnis. Persyaratan diidentifikasi, disimpan, dan dimasukkan ke dalam dan keluar fase ADM yang relevan, yang membuang, menangani, dan memproteskan persyaratan. Jadi ini kita harus memenuhi manajemen persyaratan ketika kita menggunakan frame TOGAF, kita harus memastikan bahwa persyaratan-persyaratan yang kita buat itu memenuhi syarat. Apa aja sih persyaratan-persyaratannya? Yang pertama adalah arsitektur penglihatan. Tetapkan ruang lingkup, kendala, dan harapan untuk proyek TOGAF. Buat visi arsitektur. Identifikasi pemangku kepentingan. Validasi konteks bisnis dan membuat pernyataan pekerjaan arsitektur. Dapatkan persetujuan. Jadi ini adalah bahwa ketika kita membuat suatu bisnis gitu ya, atau misalkan organisasi, kita harus menetapkan ruang lingkup gitu. Artinya bahwa ruang lingkup itu artinya pangsa pasar kita itu siapa gitu. Siapa yang ingin kita tuju dan dari range umur berapa yang kita tuju gitu. Kita harus menetapkan ruang lingkup dalam perusahaan kita dan kendala dan harapannya. Jadi ini mungkin termasuk juga kita melakukan analisis SWOT berarti sini ya. Arsitektur penglihatan artinya melakukan analisis SWOT. Seperti itu. Yang kedua adalah tahap B adalah arsitektur bisnis, tahap yang ketiga adalah arsitektur sistem informasi, dan tahap D adalah arsitektur teknologi. Mengembangkan arsitektur dalam 4 domain, bisnis, sistem informasi berupa aplikasi, yang ketiga adalah sistem informasi berupa data, dan yang keempat adalah teknologi. Dalam setiap kasus, kembangkan arsitektur besar dan target dan analisis kesenjangan gitu. Jadi di sini kita menerapkan atau mengembangkan arsitektur dalam 4 domain tadi. Dan keempat ini saling berhubungan gitu, tidak bisa dipisahkan dari segi bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Jadi ketika kita menciptakan suatu produk, itu pasti kita mengumpulkan dulu data-datanya gitu. Kita mengumpulkan data-data yang kita perlukan untuk menciptakan suatu produk. Kemudian dengan adanya produk tersebut juga dihasilkan dari teknologi. Teknologi yang memudahkan kita. Dengan cara apa teknologi itu tersebut digunakan? Dengan cara kita menggunakan aplikasi. Sehingga ketika kita sudah menciptakan ketiga tadi melalui aplikasi, data, dan teknologi, kita kemudian menerapkan sisi di bisnisnya. Artinya sisi bisnis artinya kita melakukan penjualan kepada konsumen. Artinya organisasi melakukan kegiatan bisnis berupa menawarkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi tersebut. Tahap selanjutnya peluang dan solusi. Lakukan perencanaan implementasi awal dan identifikasi kendaraan pengiriman untuk blok bangunan yang diidentifikasi pada fase sebelumnya. Tentukan apakah pendekatan inkremental diperlukan, dan jika demikian, identifikasikan arsitektur transisi. Artinya bahwa implementasi awal dan identifikasi kendaraan pengiriman untuk blok bangunan yang diidentifikasi pada fase sebelumnya. Jadi ini adalah kelanjutan daripada fase sebelumnya. Ketika kita sudah menciptakan sebuah produk atau jasa yang kita ingin tawarkan dari organisasi atau perusahaan, maka kita harus melihat apakah masih ada peluang dan juga solusi dalam setiap kendala yang kita hadapi. Karena
dalam suatu proses bisnis dalam perusahaan pasti kadang menemui hambatan dan hambatan gitu. Jadi diperlukannya solusi untuk mencari bagaimana penyelesaian hal tersebut. Tahap yang F adalah perencanaan migrasi. Kembangkan rencana implementasi dan migrasi terperinci yang membahas cara berpindah dari baseline ke arsitektur target gitu. Jadi ini adalah perpindahan gitu, bagaimana kita memproses perpindahan dari baseline ke arsitektur target. Tahap yang G adalah tata kelola implementasi, memberikan pengawasan arsitektur untuk implementasi, mempersiapkan dan menerbitkan kontrak arsitektur dan memastikan bahwa proyek implementasi sesuai dengan arsitektur gitu. Jadi ini adalah tata kelola implementasi, artinya kita menjaga bahwa planning yang kita buat itu tetap on the track gitu, tidak keluar dari jalur gitu. Itu kita mengelola gitu, mengelola planning-planning yang ada dan mempersiapkan gitu, terutama juga dalam segi pengawasan dan juga tata kelola. Karena dalam pengimplementasian daripada sebuah perencanaan, apalagi mengenai enterprise arsitektur, dibutuhkan pengawasan juga untuk menjaga sehingga agar rencana tersebut masih sesuai dengan jalurnya. Tahap yang H adalah manajemen perubahan arsitektur, menyediakan pemantau terus-menerus dan proses manajemen perubahan untuk memastikan bahwa arsitektur menanggapi kebutuhan perusahaan dan memaksimalkan nilai bisnis gitu. Jadi manajemen perubahan, mungkin kalau misalkan ada faktor-faktor eksternal yang dihadapi oleh perusahaan, maka perlunya manajemen perubahan gitu untuk secepat mungkin beradaptasi dengan situasi yang ada gitu ya. Misalkan kayak ketika pandemi COVID-19 gitu ya, orang-orang pada di rumah, bagaimana perusahaan tersebut bisa merubah dari yang kemungkinan besar dia di lini bisnisnya adalah offline menuju ke online gitu. Jadi perusahaan itu dituntut untuk bisa melakukan manajemen perubahan secepat mungkin ketika ada faktor-faktor eksternal gitu yang menghadang. Gitu. Implementasi framework. Jadi ini adalah contoh daripada implementasi framework ya. Di sini adalah penerapan mengenai frame TOGAF ADM pada perancangan arsitektur enterprise desa wisata. Kita bisa melihat di sini mengenai tabel-tabelnya. Jadi tadi preliminary-nya pengumpulan dokumen, baru identifikasi proses bisnis dan mengidentifikasi sistematis informasi utama. Yang kedua fase A, B, C, D, dan F. Kita bisa melihat di situ proses-proses dan juga contoh-contohnya gitu. Mengenai hal-hal tersebut tadi, yang fase A itu adalah menentukan sisi daripada perencanaan arsitektur. Yang fase B itu adalah bisnis, dari sisi bisnis, yaitu dalam mengidentifikasi gap, analisis proses bisnis, dan seterusnya. Ya mungkin kita bisa lihat di dalam tabelnya dan mengamati dengan seksama. Dan ini adalah referensi yang saya ambil mengenai framework tadi gitu. Jadi yang tadi kita pelajari, kesimpulannya adalah tadi kita sudah mempelajari framework. Framework itu artinya berarti adalah kerangka kerja gitu. Kerangka kerja untuk kita bisa merencanakan perusahaan atau organisasi yang kita punya gitu ya. Sebenarnya ini perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan besar yang sudah memiliki pangsa pasar yang lumayan mencakup luas sehingga membutuhkan enterprise arsitektur berupa kerangka kerja. Tadi yang kita sudah pelajari, yang pertama mengenai segmen framework, yang kedua adalah TOGAF gitu. Bagaimana dari sisi perencanaan yang diperlukan gitu untuk bisa mengeksekusi suatu proses kerja dan bisnis gitu. Jadi perlunya kesiapan yang matang untuk bisa melakukan proses bisnis dan juga IT sekaligus. Mungkin itulah demikian daripada penjelasan saya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.